Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah matahari satu kali tidak mau tenggelam, ditahan oleh Allah satu kali saja. Doanya Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihissalam, yang menyertai itu Musa belajar, Mulianya seorang penuntut ilmu kelihatan banyak dalam aspek-aspek hidupnya, banyak yang ajaib, banyak hal-hal yang mujarab. Fa'auhallahu ilaihi. Allah berikan wahyu kepada Musa. Sesudah ditanya tadi oleh rajulun min Bani Israel itu, bahwa apakah ada di atas bumi ini lebih pintar dari engkau? Tidak ada. Allah tegur. Itu tegurannya. Fa'auhallahu ilaihi. Allah turunkan wahyu kepada Musa. Musa, dengar baik-baik. Anna abdan min ibadi majma' al-bahrain. Musa, bahwasannya ada seorang hamba dari hambaku ini yang ada di mana itu majma'il bahrain, di dua pertemuan dua buah laut. Terlalu panjang Pak pembahasannya di mana laut itu. Quran sengaja tidak sebut, karena disebut tidak disebut, dikenal tidak dikenal, dipaham tidak dipaham, tidak memberi apa-apa kepada kita. Cuma kalau ulama tafsir cukup panjang. Ada yang mengatakan laut Romawi dengan Persia. Banyak laut-laut itu. Tapi kalau Allah tidak sebutkan begini, tidak memberi banyak manfaat bagi kita. Yang jelas, guru yang dicari itu di tempatnya di sini. Hamba Allah itu bukan nabiina, bukan rasulina, tapi ibadi. Hambaku, dia seorang hamba. Dia seorang hamba. Tempatnya itu, pondoknya namanya pondok Majma'il Bahrain. Di sini nanti Musa disuruh mondok. Pondoknya namanya Majma'il Bahrain. Di pertemuan dua buah samudra. Huwa a'lamu minka. Musa, dia lebih pintar daripada engkau. Musa, hambaku ini, huwa a'lamu minka, dia lebih pintar dari engkau. Ini Pak, di atas orang pintar masih ada orang pintar, di atas orang gagah masih ada orang gagah. Pernah saya cerita ya, ada orang itu gagah, merasa dirinya gagah sekali, merasa hebat sekali. Sekali Allah Pak kasih kecil dirinya, sampai orang itu bisa dilipat-lipat masuk di kantong. Allah hukum dia. Kita tolong ya. Kalau ada gagah-gagah di sini sedikit, jangan kesombong. Apalagi kalau jelek memang baru mau sombong. Qala Musa berkata kepada Allah, karena Musa itu Pak hebatnya dari seluruh nabi dan rasul, jelas sekali itu Quran. Wa qallamallahu Musa taklima. Musa itu bisa bicara tanpa perantara, tanpa Jibril dia bisa bicara. Di situ hebatnya Musa. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Allah berikan kekuatan kepada Isa, tetapi ada kekuatannya Nabi Musa yang tidak ada sama Nabi Isa. Musa bisa bicara langsung. Apa dia bilang? Qala Musa, "Ai Rabbi kaifa li bi?" Ya Allah, kalau ini perintah saya datang di sana, bagaimana saya bisa ya Rabb untuk bisa sampai ke sana? Saya bagaimana bisa tahu alamatnya pondok itu? Nah, belum ada maps. Belum ada alamat, cuma alamatnya Majma'il Bahrain.
Kaifa li bi? Faqilalah, maka Allah jawab, ahmil Musa, kalau kamu dapat, yang penting syaratnya kau bawa hutan fi miktal, kau bawa ikan kering, kau bawa ikan kering, bekalmu ikan kering. Jadi pergi mondok Nabi Musa disuruh bawa apa? Ikan kering pergi mondok. Bawa ikan kering ya, ikan kering. Ikan apa? Ikan kering. Ini ambil huta fi miktal. Bawa ikan kering. Dalam baru kasih masuk di keranjang-keranjang. Apa syarat di sini? Pergi belajar itu jangan kosong. Pergi mondok itu butuh ilmu, butuh bekal. Mau cari hadis itu Pak, mau maaf, butuh memang berkorban untuk dapat ilmu. Imam Al-Bukhari bikin satu bab dalam kitab sahihnya Pak. Bab nasira fil ilm, bab berjalan mencari ilmu, bab mencari dalam mencari ilmu. Ini ayat yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari ketika mengangkat masalah itu. Perjalanan yang menempuh perjalanan tadi apa? Dalam ayat itu hukuba. Apa itu hukuba? Bertahun-tahun. Sebagian mengatakan bertahun-tahun, ada mengatakan 70 tahun, mengatakan 80 tahun, seumur hidup. Ada mengatakan tidak akan pernah mundur sebelum tujuan itu tercapai. Itu hukuman. Ini sebenarnya konsumsinya para murid-murid baru, para santri-santri yang mau mondok, termasuk para ikhwah yang mencari penuntut ilmu sebagai tulabul ilm. Namanya tulab. Tulab itu pencari. Memang ilmu itu mesti dicari Pak. Namanya talib. Failnya talib. Tulab, pencari. Bukan ilmu itu yang datang, kita yang datang ilmu. Keberkahannya beda Pak. Musa sebenarnya bisa fasilitas, kamu rasul, nanti dipanggil itu Khidir itu datang. Ternyata tidak, dia datangi. Sekaligus apa pelajaran? Manusia paling tertinggi ilmunya di kala itu tentu Musa. Dia sudah rasul, ulul azmi. Tapi apa? Tetap disuruh duduk mencari ilmu. Ini nasihat kepada kita Pak. Jangan alergi duduk di majelis ini. Biar profesor 2 kali, 3 kali, 4 kali. Karena di atas ilmu kita masih ada orang punya ilmu. Ini nasihat berharga bagi penuntut ilmu. Maaf Pak, seandainya ada orang puas dengan ilmu, maka Musa adalah jawabannya. Seandainya ada orang yang sudah berhenti mencari ilmu, maka Musa adalah orangnya. Sudah ulul azmi. Gampang sekali dia bicara dengan Allah, tapi justru pergi disuruh mencari ilmu, sangat jauh Pak. Pertemuan 2 buah lautan yang itu ditempuh berhari-hari, berbulan-bulan. Ada sahabat Nabi Pak namanya Qais, diangkat sebagai hadis pertama oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab bab di kitab sahihnya tentang perjalanan mengembara mencari ilmu. Qais 2 bulan untuk cari 1 hadis. 1 hadis Pak, 2 bulan. Beli kendaraan khusus untuk 1 hadis. 1 hadis perjalanan 2 bulan. PP 1 bulan pergi, 1 bulan pergi, balik. 1 hadis
beli kendaraan khusus untuk satu hadis. Coba lihat semangatnya Qais banget. Jadi jangan kita merasa rugi dengan obat kebodohan itu. Saya ingat sekali itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wajadtukum qulubukum fi salasatil mukan. Temukan dirimu, temukan hatimu, temukan dirimu itu di 3 tempat. Salah satunya kata beliau, fil majalisil ilm. Di tempat majelis ilmu kau temukan hatimu. Apa artinya? Di majelis ilmu itu cepat sekali kita merasakan apa fungsi hidup, kemana hidup kita, dan mau kemana ini, apa kita mau kerja. Kalau di majelis ilmu bapak-bapak tidak juga mau sadar, tidak juga terobati kebodohannya. Maaf, kata Abdullah bin Mas'ud, minta kepada Allah supaya dikasih hati yang baru, karena hati kita itu sudah hati yang mati itu.